Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana pergumulan iman Musa terhadap panggilan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ayat 13 berkata, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, uruslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Bapak Ibu sedang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata di dalam ayat yang ke-13 ini pasti pernah kita dengar, apalagi menjelang pemilihan pelayan-pelayan Tuhan, pelaksana harian majelis jemaat, pemilihan diaken penatua, bahkan pemilihan unit-unit misioner lainnya. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, jangan saya. Jangan saya, yang lain saja. Saya belum mampu, saya belum bisa. Masih banyak urusan yang harus kami lakukan. Masih banyak lagi alasan-alasan saudara kekasih. Berbagai alasan-alasan penolakan itu keluar daripada mulut kita. Bahkan saudara kekasih, oleh karena ketakutannya, oleh karena ketidakpercayaannya, oleh karena merasa ada kelemahan dalam dirinya, akhirnya banyak juga orang yang mundur. Ini yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian pada diri Musa. Ketika awalnya diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas panggilan, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa menolak panggilan itu dan merasa dirinya tidak mampu. Mengapa saudara kekasih? Mengapa Musa menolak panggilan itu? Apa alasan Musa sehingga ia menolak panggilan itu? Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dari pasal yang sebelumnya, pasal 3 sampai ayat yang kita baca pada hari ini, ada 4 alasan mengapa Musa menolak panggilan dan pengutusan Tuhan. Yang pertama adalah karena Musa mengetahui kapasitas dirinya. Ia hanya seorang pengembala ternak milik mertuanya, yaitu Yitro. Dan sekarang ia harus menggembalakan atau memimpin bangsa Israel yang berjumlah besar dan memiliki karakter yang tegar tengkuk. Dan sudah itu lainnya juga kita tahu, Raja Israel pada waktu itu sedang mencari Musa karena kasus pembunuhan yang Musa lakukan terhadap warga Mesir pada waktu itu. Jadi alasan yang pertama adalah karena ia merasa tidak mampu. Yang kedua karena latar belakang. Alasan yang kedua saudara kekasih bisa kita lihat di dalam pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Musa merasa bangsa Israel tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan walaupun itu atas nama Tuhan. Padahal kita tahu penyertaan Tuhan senantiasa diberikan kepada Musa. Dan alasan yang ketiga adalah di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Walaupun Allah sudah memberitahukan namanya, tetapi toh Musa masih ragu. Dengan alasan ia tidak yakin orang akan mengaku panggilannya dan menerima dia sebagai hamba Allah.
Makanya saudara kekasih, atas keraguan itu Allah memperlihatkan kuasanya dengan melakukan 3 mukjizat. Kita tahu bersama mukjizat Tuhan adalah tanda kehadiran Allah dan penyertaan Allah. Dan alasan yang keempat terdapat di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Musa menyatakan tidak pandai bicara. Saudara kekasih, kalau kita lihat keberatan Musa dalam hal ini sangat wajar. Bukankah karunia berbicara satu hal yang sangat penting di dalam menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan? Di dalam ayat yang ke-10 dinyatakan, Musa itu berat mulut dan berat lidah. Dari pernyataan ini saudara kekasih, sepertinya Musa memiliki kesulitan untuk berbicara, atau dikatakan ia seorang yang gagal. Tuhan adalah Tuhan, tetapi terhadap keberatan itu Allah mengatakan kepada Musa, ayat yang ke-11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Saudara kekasih, melalui pernyataan Allah ini, Musa kembali diingatkan akan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta. Benar, ada kelemahan pada diri Musa, tetapi kelemahan itu tidak boleh menjadi alasan penolakan terhadap panggilan Allah. Makanya di dalam ayat 12 Allah menyatakan akan menyertai lidah Musa, bahkan lebih dari itu akan mengajar Musa apa yang harus ia katakan. Memang saudara kekasih, seringkali kecacatan, ketidakmampuan, kekurangan fisik dapat membuat seseorang sangat tidak percaya diri. Karena itulah di dalam ayat yang ke-13 Musa tetap berusaha menolak panggilan Tuhan dengan mengatakan, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Apakah Musa dapat lari dari panggilan Allah? Tidak. Walaupun disebutkan Allah begitu murka kepada Musa, tetapi dengan sabar Allah membimbing Musa dengan memberikan solusi atau jalan keluar baginya. Untuk itulah Tuhan menunjuk Harun, saudara kandungnya. Harun akan berjalan bersama-sama dengan Musa dan berbicara bagi Musa. Di sini kita melihat saudara kekasih, pertolongan Tuhan nyata, kuasa Tuhan ada. Tuhan memberikan tongkat kepada Musa yang digunakan untuk membuat tanda-tanda atau mukjizat. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita boleh dapat belajar dan diingatkan, sekalipun bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak bagi Allah. Dalam kelemahan kita ada Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan senantiasa memperlengkapi dan menyertai kita di dalam menghadapi hidup yang berat sekalipun. Mari saudara kekasih, kita belajar daripada kekurangan dan kelemahan kita. Seharusnya kekurangan dan kelemahan kita membuat kita rendah hati dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu melihat ke arah kuasa Allah yang lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita. Ingat saudara kekasih,
Sikap seperti Musa dapat juga terjadi dalam diri kita saat menjawab dan menjalani misi Tuhan kepada kita. Sadar atau tidak, kita kadangkala memposisikan diri kita seperti Musa. Saudara kekasih yang perlu diingat, saat Tuhan memanggil dan mengutus siapapun juga untuk melaksanakan misinya, Ia tidak mencari dan menetapkan orang yang siap pakai, tetapi Tuhan memanggil yang bersedia untuk dibentuk olehnya, untuk menjalani misinya. Karena misi itu bukan misi Musa, bukan misi kita, tetapi misi Tuhan. Tuhanlah yang sendiri yang membentuk pikiran kita, membentuk perasaan kita, juga mulut dan lidah kita, untuk melakukan dan berkata benar seperti yang Tuhan maksudkan. Karena apa, saudara kekasih? Karena kuasa Allah yang mengendalikan langkah kehidupan kita, bukan diri kita. Karena itu, saudara kekasih, jangan pernah kita merasa tidak mampu lalu kita menolak panggilan Tuhan. Tetapi jangan juga kita merasa menganggap diri kita mampu sehingga kita melupakan Tuhan. Ingat, Tuhanlah yang akan menuntun dan menentukan arah hidup kita. Jika kita tunduk pada kuasa Allah, maka dan pasti seluruh keberadaan kita adalah alat atau instrumen di tangan Tuhan. Jika lidah ini kita jadikan alat Tuhan, maka yang akan keluar dari ucapan kita pasti akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, yaitu lidah yang meneguhkan iman dan pengharapan orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Lidah ini yang akan selalu mengucap syukur, lidah yang tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar, memaki, menghasut, dan berdusta. Mulut dan lidah orang percaya telah dikuduskan Kristus untuk menyuarakan kebenaran Allah, untuk menyuarakan kasih Allah dan keadilan Allah. Ingat, saudara kekasih, kuasa dan pertolongan Tuhan, orang yang lemah, orang yang penuh kekurangan akan mampu melakukan hal-hal yang besar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.